Terapi lintah seperti umumnya terapi-terapi yang lain ya, kita mainkan menggunakan lintah untuk diaplikasikan bagi kesehatan. Jadi terapi lintah memanfaatkan lintah untuk menghasilkan kesehatan. Di Indonesia terapi lintah baru mulai populer sekitar tahun 2004 ya, itu pun dalam kalangan tertentu. Terapi lintah di Indonesia sampai saat ini berlaku masih sedikit sekali pemahaman yang baik, karena menganggap terapi lintah disamakan dengan terapi lain seperti akupuntur atau yang lainnya. Padahal terapi lintah mempunyai sistem kerja sendiri, yaitu pada sirkulasi darah. Jadi populer terapi lintah baru di akhir 2014-an mulai melonjak terapis lintah di Indonesia. Sampai saat ini terus berkembang. Jadi, dalam lintah itu mengandung beberapa zat ya, enzim dalam liurnya. Di antaranya sebagai pengencer darah, atau ada juga yang bertindak sebagai analgesik, anti nyeri, anti radang, dan antibiotik dalamnya. Itu kita manfaatkan dalam aliran darah. Kelancaran darah dalam terapi lintah menjamin suplai darah dan nutrisi ke organ-organ yang rusak untuk dibangun kembali. Pergantian sel di organ ini akan ditunjang oleh sirkulasi yang baik. Betul, lintah di Indonesia belum ada izin resmi yang mengakomodasinya. Tapi karena lintah ini udah dipakai jauh sebelum pengobatan modern ada, dan di luar negeri bahkan di Eropa sekarang sedang luar biasa penelitiannya, maka diharapkan Indonesia, pemerintah sendiri bisa mendukung terapi lintah supaya bisa berkembang dengan struktur yang terorganisasi. Jadi ada pakem yang harus diterapkan di dalam terapi lintah, tidak bebas seperti umum seperti sekarang. Nah, oleh karena itu harapan kita tentunya pemerintah mau mendukung usaha kita untuk mengenalkan terapi lintah. Jenis lintah sendiri terdapat 300 lebih ya, tapi yang diakui untuk penggunaan di medis sekitar 15 jenis. Lintah di Indonesia yang digunakan jenis Hirudo javanica atau biasa disebut lintah kebo. Jadi penggunanya kita memanfaatkan lintah yang diternak pada umumnya untuk menjaga kualitas lintah yang ada. Terapi lintah termasuk terapi yang sangat safety sekali. Dengan pengetahuan yang baik, setiap orang bisa melakukannya karena faktor keamanannya. Jadi setiap orang yang mempelajari bisa melakukan terapi lintah. Nah, prosesnya secara umum lintah akan menggigit ya, menggigit ke area yang ditempelkan. Untuk menentukan tempat gigitannya kita menggunakan pendarahan kecil melalui lensing atau pen bekam dan mengarahkan lintah ke arah yang kita mau. Jadi kita arahkan lintah sampai dia kenyang, dia akan lepas sendiri atau dilepaskan bila dia masih menempel setelah dia kenyang. Gigitan lintah disadari bahwa gigitan lintah itu dangkal sekali, antara 0,4 sampai 0,9 mili. Jadi lintah otomatis menggigit dangkal. Nah, pembuluh darah yang di dalam tubuh manusia secara garis umumnya ada 3 jenis ya. Yang pertama vena, lalu ada kapiler dan arteri. Pembuluh darah yang muncul di permukaan paling banyak adalah kapiler. Jadi lintah bekerja umumnya di pembuluh darah kapiler. Nah, dengan menggigit di kapiler maka lintah akan menyalurkan liur. Dalam liur ini kandung zat-zat yang dia gunakan untuk mengencerkan darah supaya proses alami untuk mempermudah dia menghisap darah. Masuknya hirudin ini kita manfaatkan untuk melancarkan darah pada sistem sirkulasi darah manusia, sehingga darah ini menjadi lancar, pembangunan sel-sel tubuh menjadi terkoordinasi dengan baik dengan adanya darah yang mengangkut sari makanan dan hirudin. Jadi lintah bekerja pada pembuluh darah kapiler. Hampir semua jenis penyakit kecuali penyakit yang berhubungan dengan kelainan pembekuan darah atau kekurangan darah dalam tubuh, seperti anemia, leukemia, ya, thalassemia itu nggak bisa digunakan lintah karena si pasien sendiri udah kekurangan darah. Nah, penyakit-penyakit yang seperti masalah penyumbatan pembuluh darah itu merupakan terapi yang sangat baik, sangat efisien dengan lintah. Pada awalnya masyarakat Indonesia menggunakan lintah alam, ya, lintah yang diambil dari rawa. Nah, menyadari hal ini kurang higienis karena kita nggak tahu bahwa lintah ini pernah gigit siapa aja. Nah, saya mulai beternak lintah. Ternak lintah mengambil biangan dari Malaysia, diternak, dikembangbiakan di sini. Jadi semua lintah yang kita pakai lintah ternakan dengan
pemberian makan yang teratur, air yang kita benahi dengan baik, kesterilannya lebih terjaga untuk menghindari penularan penyakit yang tidak diinginkan. Dan lintah wajib yang setelah digunakan wajib dimatikan supaya nggak menularkan penyakit. Dari hasil penelitian yang sudah ada, di Amerika diteliti dari lintah alam yang diambil. Setelah dikarantina setahun, dicek di lab, ternyata dalam darah lintah masih mengandung virus hepatitis dan HIV. Ini membuktikan bahwa lintah tidak bisa dikarantina atau memperbaiki diri sendiri setelah tertular virus. Oleh karena itu, saya mengharuskan terapis lintah menggunakan lintah sekali pakai. Setelah sekali pakai, lintah wajib dimatikan. Setelah dimatikan, lintah wajib dibuang pada tempatnya seperti penitipan pada puskesmas atau dibakar. Setelah itu baru kita kubur. Mencegah penularan penyakit yang ada. Efek samping yang signifikan adalah pengeluaran darah yang berlebih ya. Karena cara kerja lintah itu mengencerkan darah sehingga darah akan keluar lebih banyak dan lebih sulit dihentikan. Oleh karena itu terapis harus mempelajari cara menghentikan darah yang baik. Efek samping kedua yang lebih ringan adalah rasa gatal setelah terapi. Itu bisa disolusikan dengan pengolesan seperti minyak zaitun atau minyak-minyak lainnya yang bersifat hangat. Dan ada lagi efek samping yang seperti alergi pada hirudin, seperti juga orang alergi antibiotik ya, menimbulkan pembengkakan sedikit. Dan itu akan hilang setelah 2 hari. Kalau untuk lintah, terapi lintah karena bersifat mengencerkan darah, tujuan utama kita adalah membangun organ. Dalam membangun organ butuh terapi yang lebih rutin, karena prosesnya pergantian sel. Tapi kalau sekedar menghilangkan rasa sakit, seperti bengkak atau nyeri, 1-2 kali terapi akan hilang, karena dalam liur lintah mengandung zat analgesik. Jadi tujuannya kita benahin bahwa penyakit harus diselesaikan sampai ke akarnya, bukan hanya menghilangkan sakit. Untuk sampai ke akarnya itu butuh proses yang lebih panjang, bisa 6 kali atau 7 kali, tergantung situasi daripada kondisi pasien itu sendiri. Tubuh manusia itu dikasih sempurna oleh Allah. Jadi seharusnya kita membangun apa yang kita rusak karena kelakuan kita untuk mendapatkan kesehatan, tanpa harus memasukkan zat-zat yang dari luar tubuh. Jadi lintah salah satu cara untuk membangun yang baik. Terapi lintah ini akan bekerja dengan efektif dalam pembuluh darah manusia yang mengantarkan saripati makanan untuk membangun organ. Sehatnya organ akan menunjang kesehatan manusia. Kembalilah ke alam dulu, baru kita mencari solusi yang lain.